Halo semua, bertemu lagi bersama saya. Kali ini kita belajar dasar lagi, kuy. Kali ini materinya adalah melanjutkan dari materi yang sebelumnya, yaitu terkait mesin abstrak. Namun contoh dalam kesempatan ini adalah menggunakan mesin kata sebagai mesin abstraknya. Lanjut, kuy. Karena kita akan mencoba untuk membahas mesin kata, maka kita perlu tahu dulu apa definisi kata di dalam konsep ini. Dalam konsep ini, definisi kata adalah kumpulan huruf yang dibatasi oleh spasi atau titik sebagai OP atau end of process. Jadi yang disebut kata adalah kumpulan huruf dibatasi spasi atau juga dibatasi oleh titik sebagai end of process. Diingat ya kakak, lanjut kuy. Ini adalah ilustrasi dari mesin kata kita. Kita perlu untuk memahami tombol-tombol yang ada di dalam mesin kata kita. Ada C kata, yang artinya adalah current kata atau kata yang saat ini dibaca oleh mesin. Ada start kata, di mana ketika tombol start kata ini ditekan, maka mesin akan menyala dan memasukkan kata pertama dari pita ke dalam mesin. Kemudian ada reset kata, di mana akan membersihkan tampungan C kata. Kemudian increment kata, di mana akan maju ke kata berikutnya. Kemudian ada get C kata untuk mengambil nilai C kata yang ditampilkan melalui sebuah kartu yang dikeluarkan dari mesin. Kemudian ada get panjang kata yang menampilkan banyaknya huruf pada kata yang sedang ditampung atau dibaca mesin dan ditampung di dalam C kata. Kemudian ada EOP kata, di mana EOP kata ini dilambangkan dengan lampu yang akan menyala jika telah bertemu tanda titik sebagai tanda end of process. Lanjut kuy. Kemudian kita perlu untuk memahami ilustrasi dari proses start kata. Ketika tombol start kata ditekan, maka satu kata pertama akan masuk ke dalam mesin. Kemudian, kata pertama akan ditampung di dalam C kata, sehingga di sini C kata berisi kata pertama dari pita yang diproses. Berikutnya adalah fungsi dari reset kata, di mana reset kata ini akan membersihkan tampungan C kata. Ketika tombol reset kata ditekan, maka C kata akan dibersihkan dari kata yang sedang ditampung saat ini. Kemudian, tombol increment kata. Ketika tombol increment ditekan, maka kata berikutnya akan masuk ke dalam mesin dan C kata akan menampung kata yang baru saja masuk ke dalam mesin. Berikutnya adalah fungsi get C kata, di mana ketika tombolnya ditekan, maka kata yang ditampung oleh C kata akan ditampilkan melalui kartu yang dikeluarkan dari mesin. Kartu itu ada di sini. Berikutnya adalah get panjang kata yang menampilkan jumlah huruf dari kata yang sedang ditampung oleh C kata. Maka, ketika tombolnya ditekan, akan keluar jumlah huruf dari tampungan kata di dalam C kata. Ditampilkan di sini ya kakak. Berikutnya adalah lampu EOP. Misalkan di sini hanya tinggal satu kata yang kemudian diikuti oleh sebuah tanda titik, maka ketika pita ini masuk ke dalam mesin, C kata akan menampung kata terakhir
dan EOP akan menyala karena sudah bertemu dengan tanda titik. Kita lanjut ya ke kode programnya. Nah, di sini ada 3 buah variabel global yang ada pada mesin kita, yaitu ada integer index, di mana ini akan berjalan pada setiap huruf di pita yang kita masukkan ke dalam mesin. Variabel panjang kata akan menyimpan banyaknya huruf yang ada pada C kata. Dan kemudian ini adalah tampungan string untuk C kata. Ini adalah kode program dari prosedur start kata, di mana sebagai parameter masukan adalah pita, kemudian indeks diset sebagai 0 untuk mengawali berjalan di dalam pita, panjang kata diset sebagai 0 karena baru saja akan memulai memasukkan kata pertama. Kemudian jika ditemukan blank atau spasi, maka indeks akan terus menelusuri pita sampai ditemukan bukan spasi. Nah, di sini mulai pembacaan kata. Selama belum ditemukan blank atau spasi dan belum bertemu titik, maka huruf pada pita dimasukkan ke dalam C kata. Kemudian untuk iterasi, indeks maju 1, panjang kata untuk menghitung banyaknya huruf juga maju 1. Begitu seterusnya sampai diketemukan spasi atau titik. Kemudian untuk mengakhiri kata di dalam C kata, maka ditambahkan karakter 0 di akhir C kata. Karakter 0 di akhir C kata diperlukan karena di dalam bahasa pemrograman C, sebuah string akan dibaca sampai ditemukan karakter 0, sehingga dapat dianggap sebagai satu string. Sehingga kita perlu untuk memberikan tanda akhir dari string dari C kata kita, yaitu karakter 0. Berikutnya adalah prosedur reset kata, yaitu membersihkan isi dari C kata. Maka, prosedur reset kata, kita set panjang kata menjadi 0, dan kita letakkan karakter 0 pada indeks ke-0 C kata. Sehingga dianggap bahwa string di C kata berisi kosong. Prosedur berikutnya adalah increment kata. Prosedur increment kata dengan parameter masukan adalah pita. Panjang kata kita set sebagai 0 sebagai inisialisasi. Jika ditemukan spasi, maka indeks terus maju ke depan karena berarti belum ditemukan awal kata. Kemudian pembacaan akan dilakukan selama belum ketemu spasi atau blank atau juga belum ketemu tanda titik. Maka masukkan isi pita ke dalam C kata, indeks maju 1 dan panjang kata maju 1 untuk menghitung banyaknya huruf sekaligus. Setelah bertemu blank ataupun titik, maka kita berikan karakter 0 sebagai penutup kata pada tampungan C kata. Fungsi berikutnya adalah get C kata. Maka mengembalikan isi dari C kata. Kemudian fungsi berikutnya adalah get panjang kata, di mana mengembalikan banyaknya huruf C kata yang disimpan di dalam variabel global panjang kata.
Berikutnya adalah fungsi EOP kata. Jika ditemukan tanda titik atau karakter titik, maka mengembalikan nilai true. Lainnya akan mengembalikan nilai false. Nah, ini adalah contoh dari pemakaian mesin kata yang baru saja kita buat. Maka, main, kita deklarasikan pita yang berisi maksimal 299 huruf ditambah 1 karakter null. Meminta masukan dari user untuk mengisi pita. Membaca kata pertama. Menampilkan kata pertama. Selama belum bertemu EOP, maka maju ke depan untuk membaca kata berikutnya. Kemudian tampilkan kata berikutnya. Kasus contoh berikutnya adalah menghitung banyak kata di dalam pita menggunakan mesin kata yang baru saja kita pelajari. Main, deklarasikan pita. Variabel untuk menyimpan banyaknya kata di dalam pita. Minta masukan user untuk mengisi pita. Memasukkan kata pertama ke dalam mesin. Selama belum terjadi EOP kata, maka jumlah dari kata akan bertambah. Maju ke kata berikutnya. Nah, ini untuk mengatasi ketika ada kemungkinan bahwa kata terakhir belum terproses karena sudah bertemu EOP kata, sehingga kata terakhir belum dihitung. Maka, di sini dicek. Jika kata terakhir memiliki panjang kata lebih besar dari 0, maka kata yang dihitung bertambah 1. Tampilkan jumlah kata yang ada dalam pita, masukkan user. Seperti biasa, tidak akan diketahui paham atau tidak sebelum mengerjakan. Mari mencoba. Dikerjakan ya kakak. Yang pertama adalah hitung banyaknya kata yang mengandung minimal 3 huruf vokal menggunakan mesin kata. Mari mencoba yang kedua adalah hitung banyaknya kata yang memiliki panjang kata ganjil dengan menggunakan mesin kata. Yang ketiga adalah tampilkan kata yang merupakan palindrom. Apa itu palindrom? Di mana ketika huruf ditelusuri dari depan sampai tengah dan dari belakang sampai tengah, maka urutannya sama. Maka, coba kakak-kakak buat tampilkan kata yang merupakan palindrom dengan menggunakan mesin kata. Benaran ya, dicoba supaya tahu apakah benar sudah memahami materinya atau belum. Sekian materi untuk hari ini. Semoga mudah untuk dipahami dan dapat menambah pengetahuan kakak-kakak semua serta bermanfaat bagi kakak-kakak semua. Sampai jumpa.